Yang pernah kalah kali pas
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Oke, bagaimana hari ini sehat? Dengar nggak suara? Ah, Alhamdulillah sehat, kedengaran Dan Pak. dengar, Pak. Dengeran nih Gimana, Pak? suara Desi nih lebih keras nih. Oke, saya masih pakai itu ya. Ah, wah, enak juga nih. Gak enak saya masih pakai MSDM. Lalu, baik. Hari ini materinya sudah saya sharing ya. Ah, ini kita diskusi mengenai tax treaty. Suara saya jelas nggak? Suara saya jelas nggak? Jelas, Jelas, Pak. Pak. Jelas ya. Oke, oke, oke. Soalnya saya lagi di luar. Mohon maaf kalau agak kurang jelas. Saya izin share ya. Baik, Bapak. Di mana nih? Sebentar, sebentar, sebentar. Oh, ini ya. Kelihatan? Kelihatan, Oke, Pak. baik. Hari ini kita diskusi mengenai tax treaty atau perjanjian persetujuan pengenaan pajak berganda. Materinya sudah kita share bahwa memang terkadang kita kan hubungannya sudah internasional sekarang. Bukan nggak bisa lagi bisnis kita hanya di dalam negeri. Ya. Kita melakukan bisnis itu bisa antar negara dan itu sudah ya kalau Anda ingin berkembang saya mau nggak mau tuntutan ini harus berjalan ya. Kecuali kalau Anda memang basicnya perusahaan lokal. Contoh apa contoh yang perusahaan lokal yang nggak bisa diekspor atau diimpor? Apa coba? Destia, kan? Coba Iya, yang Pak. perusahaan yang lokal yang nggak bisa diekspor sama diimpor. Apa coba? Ada nggak? Kayaknya nggak ada, Pak. Susah ya? Sekarang Iya. ini rada susah mencari produk yang memang terbatas hanya di dalam negeri saja. Ya, artinya kita mau nggak mau tuntutan global itu sudah berlaku untuk seluruh aspek. Ya. Nah, karena tuntutan global sehingga kita kerjasama dengan negara luar itu eh, harus diatur. Contoh gini, ada satu negara, umpamanya Desti nih atau Desi, pergi ke jangan jauh-jauh lah ke Amerika. Desti warga negara Indonesia. Di sana Desi sama Desti itu ikut ngajar atau ikut part time kerja. Kan ribut tuh. Dapatnya gajinya umpamanya sebulan 10 juta. Orang Indonesia bilang ini harus bayar pajak di Indonesia. Kenapa? Karena Desi sama Desti itu adalah wajib pajak dalam negeri. Tetapi di restoran di sana itu juga harus kenakan pajak. Kenapa? Karena di sana juga karena ada pengeluaran harus kena pajak. Karena kan kerjanya di luar negeri. Ya kan? Satu income. Kalau tidak ada kesepakatan, itu bisa dikenakan dua pajak. Kebayang nggak kira-kira? Kebayang nggak? Orang Desti, orang Indonesia kerja di Amerika. Dapat gaji uang saku 10 juta. Indonesia berpikir bahwa Desti harus bayar pajak di Indonesia. Kenapa? Karena ada dasarnya bahwa Desti masih wajib pajak dalam negeri. Bayar pajak dong. Harus punya NPWP kan? Harus bayar pajak. Ya. Tetapi
Orang Amerika, perusahaan di Amerika bilang, lu harus kena pajak di Amerika. Kenapa? Karena yang bayar atau penghasilannya ada di Amerika. Oh, yang mana? Habis dong pajak duitnya. Dikenain pajak dalam negeri, yang kenain pajak luar negeri. Ya, kebayang nggak kasus-kasus seperti itu? Dan itu mungkin terjadi kalau tidak ada P3B. Ya, atau istilahnya tax treaty. Ya, bayangkan kasusnya kenapa? Dengan adanya persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B, jadi kalau bahasa Indonesia P3B, yaitu persetujuan penghindaran pajak berganda. Yaitu tujuannya adalah supaya tidak dikenakan pajak double. Namanya juga persetujuan penghindaran pajak berganda. Atau lebih umumnya istilahnya tax treaty. Ya, oke ya. Yang lain-lain, ayo coba, boleh silakan dibaca. Ya, kita nggak lama-lama belajarnya. Ya, Ranti, gimana nanti? Coba dibacain, Ranti. Baik, Pak. Persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B. Yang pertama, latar belakang P3B. Worldwide income adalah pajak dikenakan atas penghasilan yang diperoleh dari dalam negeri dan luar negeri. Source principle adalah negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari suatu negara. Jadi worldwide income, pajak yang dikenakan semuanya tadi, diperoleh dari dalam negeri dan luar negeri. Jadi namanya juga kita sudah worldwide income ya. Bisa dalam negeri, bisa di luar negeri. Source principle, namanya juga sumber, prinsip bersumber. Jadi negara akan mengenakan pajak tadi. Dia di Amerika dapat income karena sumbernya dari Amerika, maka akan dikenakan pajak oleh orang pribadi yang tadi Desi itu yang memang datang ke Amerika. Ini pada prinsipnya ya. Bisa dipahami sampai sini ya. Kadang-kadang problemnya seperti itu. Oke, Nova, coba Nova. Bantu Nova. Baik, Pak. Persetujuan penghindaran pajak berganda atau P3B, latar belakang lanjutan dari yang tadi, cross-border transaction adalah transaksi antar negara internasional juridical double taxation, adalah pengenaan pajak yang sama di dua negara atau lebih negara terhadap wajib pajak yang sama atas objek yang sama serta dalam periode pengenaan yang sama. Salah satu cara mengatasinya pajak berganda yaitu yuridis internasional adalah dengan membuat P3B atau dikenal dengan istilah tax treaty. Oke. Baik ya. Jadi cross border transaction ini adalah jadi cross antar negara ya. Namanya juga cross border transaction. Transaksi antar negara ya. Ya itu tadi kasusnya. Kenapa dia ya orangnya orang Indonesia tapi dapat income-nya di Amerika. Ya kan? Ada transaksi antar negara. Ya, ada dua negara terhadap wajib pajak yang sama atas objek yang sama. Dapat income-nya 10 juta, masa dikenakan PPh di sini juga di sana. Ya. Salah satunya adalah mengatasinya adalah dengan adanya P3B. Persetujuan penghindaran pajak berganda. Ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut. Nah, ini sejarahnya. Kenapa sih tadi sudah kita lihat kenapa sih diperlukan P3B? Kemudian gimana historinya sih sampai datang P3B? Tiap negara bisa jadi beda-beda. Nanti kita kasih contoh P3B dengan negara lain. Ya, oke. Sabila, Ali Juniati, coba bantu Sabila. Ya, Pak. Sejarah model P3B. Model P3B disponsori oleh Liga Bangsa-Bangsa tahun 1920. Draft model P3B pertama kali diaplikasikan di tahun 1928, lebih menekankan pada hak pemajakan atas transaksi internasional kepada negara domisili. Kemudian tahun 1940 dan 1943 dihadiri negara-negara Amerika Utara dan Amerika Selatan Meksiko Draft dengan ciri memberi hak pemajakan kepada negara sumber sehingga lebih menguntungkan negara berkembang.
tahun 1946, konferensi di London mereview Mexico Draft, dikenal dengan London Draft, memberikan lagi hak pemajakan kepada negara domisili yang tentunya lebih menguntungkan negara maju. Oke. Ini salah satu sejarah kenapa muncul P3B. Karena berebut tuh. Oh ini harusnya dikenain pajak di sini. Oh enggak, itu harusnya enggak. Alasannya kan mereka juga punya alasan. Oh ini penduduk kita. Oh enggak, dia dapatnya karena memang dia kalau dapat penghasilannya di sini kan bisa jadi ribut kan. Nah ini ada beberapa untuk menghindari itu melakukan agreement-agreement ya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung ya. Nah ini sampai ke oke, Ranti, dikit Ranti, Saraswati. Baik, Pak. Sejarah model P3B lanjutan. Tahun 1956, Komite Fiskal dibentuk oleh OEC atau Organization for European Economic Cooperation, mencegah pajak berganda. Tahun 1956 sampai dengan 1961, Komite Fiskal secara berkala membuat laporan interim dalam penyusunan model P3B. Oke, ini sejarah lah ya, nggak perlu di ini. Nah, terus lanjut, tolong bantu ya. Yang mana? Riko, bantu Riko. Ya Pak, sama ada C, OECD model. Tahun 1960, OEC berubah menjadi OECD, menjadi Organization for Economic Cooperation and Development. Terus tahun 1963, OECD menerbitkan draft model P3B, disebut OECD Model Tax Convention on Income and on Capital. Nah, anggotanya itu negara-negara yang diberi model pemajakan negara domisili. Nah, OECD model 1993 mengalami perubahan pada tahun 1992, 1994, 1995, 1997, tahun 2000, 2003, 2005, 2008, 2010, dan 2014. Oke, makasih. Nah, sekarang kalau transaksinya di dalam negeri itu kita memakai yang namanya undang-undang, ya, undang-undang, terus PP peraturan pemerintah, kemudian juga dari surat edaran dari kementerian, kemudian surat edaran dari Dirjen Pajak, ya. Kalau internasional, acuannya itu kalau umpamanya gini, ya contoh gini, kita transaksi dengan Malaysia atau dengan Amerika tadi. Acuannya bukan hanya dari undang-undang itu, tetapi kalau sudah transaksi internasional, acuannya satu P3B. Ya. Kedua adalah OECD. Ya, OECD. Jadi regulasi yang ada di OECD itu dijadikan patokan kalau antara kesalahan transaksi antara satu negara dengan negara lain. Selain kalau ada P3B itu sudah lebih clear. P3B kan antara saat kita dengan Jepang. Nanti saya kasih contoh ya. Dengan Jepang itu ada P3B. Nah, P3B ini mengatur transaksi-transaksi dan tarif pajaknya. Ya. Nah, kalau tidak ada P3B, OECD yang dipakai. Ya. Tapi kalau dicantumkan dalam P3B berarti ya udah lebih detail di P3B. Ya. Oke. Pak izin nanya, Pak. Oh, boleh, silakan. Berarti kalau misalnya P3B itu tuh kalau misalnya udah ada perjanjian antara dua negara itu. Ya. Tapi kalau misalnya OECD itu yang belum bikin perjanjian gitu, Pak. Jadi kalau memang kita sudah bikin dengan P3B dengan satu negara, itu kita patokannya P3B. Tapi kalau nggak ada, nggak dibikin, patokannya pakai OECD. Memang OECD, yang maksudnya regulasi dari OECD. Memang OECD kadang-kadang tidak mengatur secara detail kekhususan. Ya. Dia banyak definisi atau pengertian apa. Tapi kalau
Kalau P3P sudah lebih detail. Namanya juga saya nih bikin agreement sama antara umpamanya Ranti sama Riko. Riko, kamu haknya ini ya. Ranti ini ya, hak dan kewajiban. Kalau detail sih, lebih detail kan berdua lebih detail kan. Tetapi kalau nggak ada perjanjiannya kan kita bicara secara umum. Gitu ya. Oke? Bisa dipahami nggak kira-kira? Paham, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ini Trong. Ya. Destia. Coba bantu Destia. Model tahun 1968 PBB atau Persatuan Bangsa-Bangsa, Dewan Ekonomi dan Sosial merumuskan secara memfasilitasi perjanjian bilateral penghindaran pajak berganda antara negara maju dengan negara berkembang, disebut dengan Mutual for Negotiation of Bilateral Tax Treaties between Development and Developing Countries. Tahun 1980, PBB menerbitkan model P3B untuk pertama kalinya disebut dengan United Nation Model Double Taxation Competition between Development and Developing Countries atau disingkat dengan UN Model. Tahun 1997 UN Model, lalu tahun 2001 UN Model mengalami update dengan modifikasi OECD Model tahun 1997, kemudian tahun 2011 update terakhir UN Model dengan modifikasi OECD Model 2010. Oke. Nah, ini update dari sejarahnya kenapa ada UN model United Nation ya. Jadi secara umum ya, pada sesuai dengan perkembangannya. Update terakhir UN model dengan modifikasi OECD. Jadi patokannya tetap ya dari OECD kalau mengenai teks perpajakan ini. Oke. Nah, kita bicara sekarang strukturnya. Sejarah mah udah asal baca aja lah, asal tahu aja lah ya. Nanti bisa dibaca lagi bukan berarti menghilangkan manfaat dari sejarah enggak. Tapi oh ya dulu tuh gini-gini ini ya udah. Oke. Nah, sekarang kita apa sih yang perlu dimasukkan dalam P3B? Ya. Nah, biasanya memuat Desi, coba Desi, Ayana. Iya, Pak. Struktur P3B, suatu P3B yang lengkap umumnya memuat ketentuan mengenai yang pertama cakupan dari P3B meliputi subjek pajak yang dapat memanfaatkan P3B dan pajak-pajak yang diatur dalam P3B. Di definisi peristilahan yang digunakan dalam P3B meliputi definisi istilah-istilah umum dalam P3B, pengertian penduduk, dan bentuk usaha tetap menurut P3B. Kemudian ketentuan mengenai pemajakan atas penghasilan dalam P3B atau dikenal dengan istilah substantive rules. Jenis-jenis penghasilan yang diatur umumnya meliputi 16 jenis penghasilan, yaitu Yaitu apa aja? Yaitu yang atau nanti aja. pertama, iya Pak, Ya, ini jadi struktur yang ada di P3B. Itu mencakup subjek pajak apa aja, ya, yang dapat dimanfaatkan, ya, pajak-pajak dalam P3B tersebut. Yang kedua, definisi peristilah supaya apa? Supaya jelas apa sih yang dimaksud. Kemudian ketentuan mengenai pemajakannya apa saja. Udah pernah lihat salah satu P3B nggak? Udah lihat belum? belum Pak. belum Pak. Belum. Nanti kita coba. Nanti kita ambil contoh ya. Atau saya izin share dulu ya. Ya. Contoh P3B ya. Ah, kelihatan nggak? Sudah Pak. Lihat Pak. Nah,
perjanjian antara Indonesia dengan Jepang untuk penghindaran pajak berganda, ya. Di sini jelas the Government of the Republic of Indonesia and the Government of Japan. Jadi ini adalah perjanjian antara Republik Indonesia dan Indonesia. Jadi kalau the agreement for the avoidance untuk menghindari double pajak dan untuk preventifnya kepada apa ini penghindaran pajak, ya, dan juga tax evasion. Dua-duanya bersetuju bahwa ini terus apa aja di Indonesia ada income tax, pajak pendapatan atau pajak penghasilan, ada juga pajak padat, ya kan? Itu holding payment, advance payment with respect on the overall tax, dan juga di sini sebutkan tax interest, dividen, royalty. Di sini kan jelas kan? Ya, oke. Ini Indonesia Jepang nih. Kalau di Jepang itu adalah juga sama income tax dan corporation tax. Ya, oke. Nah, iya bedanya itu. Terus di sini ada saya coba tandain kalau nggak salah. Yang poin-poin yang berbeda. Ya, ini place, branch, office ini mana aja workshop, plantation, fasilitas, maintenance. Ada yang saya kasih tarif pajaknya yang saya udah income rate. Nah, ini dividend by company ini. Di sini jelas. Ini adalah pajaknya 10%. Ya. Pajaknya. Kalau PPh pasal 26 kita berapa persen? Halo? Kan transaksi luar negeri. 20%. Berapa? 20%, Pak. 20%. Jadi kalau tanpa ada P3B, kita ada dengan Jepang, kalau bayar royalti, kebayar bunga, bayar apapun dengan negara luar, dengan Jepang, itu 20%. Sesuai dengan pasal 26. Tetapi di sini, karena ada P3B, jadi 10%. Ya, itu contohnya. Oke, ada juga yang 15%. Bisa dibayangin nggak kira-kira? Bisa kebayang nggak? Dek, Putri, Putri, Permatasari, bisa dibayangkan nggak? Bisa. Jadi kalau kita transaksi dengan Jepang, itu dikenakan pajaknya berapa persen? 10 atau 15% tergantung dari ini apa sahamnya. At least 20% for voting share tergantung saham nih. Ya. Oke, kalau 25% lebih berarti 10%. Tapi kalau umpamanya kurang dari 20% sahamnya berarti 15%. Oke? Sementara kalau yang umum itu 20%. Kebayang sampai sini? Ada yang nanya lagi silakan. Saya sambil minum ya. Bisa diikuti nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Saya tutup. Apa? Oke ya, kita kembali lagi ke sini ya. Oke, ini contoh tadi. Jadi mencakup, meliputi subjek pajak. Tadi kan ada royalti, ada apa-apa. Ya, definisi istilah yang macam-macam tadi Indonesia atau apa, termasuk pajak pribadi atau wajib pribadi dan juga corporate income tax. Ketentuan pembajakan atas penghasilan penyedia dengan istilah substantif rule jenis penghasilan yang diatur umumnya meliputi 16 jenis penghasilan. Jadi yang diatur umumnya mengatur 6 jenis penghasilan, yaitu apa saja? Jarak, Aulia. Apa saja sih yang diatur dalam P3B itu?
Yang pertama penghasilan dari harga bergerak, yang kedua penghasilan usaha atau bisnis Kecil income. suaranya Jara. Kecil, Pak. Yang pertama penghasilan dari harta bergerak, yang kedua Ya. penghasilan usaha atau bisnis income, yang ketiga penghasilan dari pelayaran dan penerbangan, yang keempat perusahaan asosiasi atau hubungan istimewa, yang kelima dividen, yang keenam bunga, yang ketujuh royalti, yang kedelapan keuntungan pengalihan harta atau capital gain, yang kesembilan penghasilan dari pekerjaan bebas, independen, personal service. Yang pertama adalah kalau mencakup mengenai harta bergerak, ya harta bergerak apa? Ya banyak kan, Anda sudah tahu mana harga bergerak dan yang tidak bergerak. Kemudian penghasilan usaha. Jadi kalau umpamanya mereka orang Jepang atau orang luar negeri punya usaha di sini, kemudian menghasilkan income sebagai bisnis income, itu juga mengatur bagaimana perpajakannya. Yang ketiga adalah mengenai pelayaran dan penerbangan. Kita tahu bahwa pelayaran dan penerbangan nggak mungkin diam di satu negara. Pasti kayak ngangkut barang dari sini, kita ke luar negeri. Penerbangan. Bahkan banyak kalau penerbangan ke luar negeri. Nggak mungkin penerbangan itu hanya domestik terus. Kalau seandainya dari sini perusahaan penerbangan umpamanya Air Asia. Perusahaan mana? Singapura, Malaysia atau apa? Kan dia juga ngangkut orang ke dari sini. Diangkut ke beberapa negara.